Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Karin dari Pertanian 7A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Rekayasa Produk Pertanian yang berjudul Ekstraksi Antosianin pada Bunga Telang menggunakan metode macerasi. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan metode macerasi itu merupakan metode ekstraksi pada suatu bahan dengan cara perendaman dan penambahan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktifnya. Kemudian nanti akan ada proses pengambilan sampel pada jam-jam atau pada waktu-waktu tertentu dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya pemanasan. Selanjutnya bunga telang. Bunga telang atau Clitoria ternatea itu merupakan bunga yang berwarna biru keunguan yang dapat dimanfaatkan baik komponen bioaktifnya maupun kandungan senyawa fitokimianya untuk dijadikan minuman sehat maupun bahan baku pewarna alami. Untuk latar belakang, di sini saya memakai studi tahun 2013 menyatakan bahwa kembang telang atau Clitoria ternatea dapat tumbuh baik kondisi kering dan terus-menerus menghasilkan biji selama masa pertumbuhan. Kira-kira umur panennya sekitar 42 hari. Untuk bunga ini sering dikonsumsi dalam bentuk minuman seperti teh. Selain itu, bunga telang juga berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan zat pewarna alami karena adanya kandungan zat antosianin dalam mahkota bunga telang yang dapat diolah menjadi zat pewarna biru alami sebagai pengganti pewarna biru sintetis. Kemudian antosianin merupakan zat warna alami yang memiliki sifat antioksidan. Antioksidan dapat bermanfaat dalam pencegahan proses penuaan dan penyakit-penyakit degeneratif. Kemudian untuk kadar antosianin yang terkandung pada bunga telang itu sekitar 5,4 milimol per miligram bunga telang. Beberapa negara juga memanfaatkannya sebagai pewarna makanan dan minuman alami, baik itu bentuk bubuk kering atau konsentrasi pekat. Untuk klasifikasi bunga telang ada pada layar, di situ termasuk dalam kingdom Plantae atau tumbuhan yang termasuk dalam famili Fabaceae atau suku polong-polongan, kemudian genus Clitoria dan spesies Clitoria ternatea. Nah, untuk kandungan bunga telang sendiri itu sangat banyak. Di antaranya ada senyawa flavonoid, antosianin, flavonolglikosida, kaempferol glikosida, quercetin glikosida, dan miricetin glikosida. Nah, untuk manfaat bunga telang ini sendiri sangat banyak dan beraneka ragam. Tetapi di sini saya menjelaskan sedikit saja. Ada di antaranya yang pertama sebagai pewarna alami pada makanan, kemudian pewarna alami pada bidang industri, minuman herbal, pengobatan tradisional, antioksidan, dan imunitas tubuh. Untuk aktivitas antioksidan dan antosianinnya pada bunga telang bisa dilihat pada layar. Untuk jenis antioksidan yang terkandung dalam bunga telang antara lain ada delphinidin, cyanidin, kerasianin, ideanin, apigenidin, peonidin, malvidin, oenin, dan terakhir pelargonidin. Selanjutnya untuk struktur kimia senyawa antosianin menurut Melania DKK tahun 2018 bisa dilihat pada layar. Lanjut ke metode pelaksanaan ekstraksi dengan menggunakan metode macerasi. Nah, proses pembuatan zat pewarna antosianin dapat menggunakan metode macerasi. Metode ekstraksi macerasi dilakukan dengan mencampurkan serbuk bunga telang kering dengan pelarut yang sesuai ke dalam wadah yang tertutup. Kemudian proses ekstraksi dihentikan ketika terjadi kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi sel pada tanaman. Ekstraksi zat antosianin pada bunga telang bisa menggunakan pelarut aquades dan asam tartarat didapatkan yield sebesar 0,82 mg per mililiter menurut LISA tahun 2019 dan dapat juga menggunakan pelarut aquades saja yang didapat yield sebesar 10,14
mg per liter menurut Eni dan kawan-kawan tahun 2017. Nah, untuk alat yang digunakan untuk ekstraksi bunga telang menggunakan metode maestrasi antara lain beker glass, termometer, magnetic stirrer, hot plate, aluminium foil, dan mikropipet. Untuk bahan proses ekstraksinya ada di sini bunga telang kering, kemudian aqua bides, dan antosianin standar, dan terakhir asam asetat. Nah, untuk langkah ekstraksi antosianin pada bunga telang yang pertama yaitu bunga telang kering ditimbang sebanyak 7,5 gram. Kemudian ditambahkan pelarut sebanyak 200 ml, kemudian 250 ml dan 300 ml ke dalam gelas beker ukuran 500 ml. Kemudian dipanaskan pelarut hingga mencapai suhu ekstraksi yaitu 50 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan bunga telang ke dalam gelas beker, lalu dinyalakan timer. Ambil sampel ekstrak bunga telang setiap 15 menit sekali, sampai menit ke 255. Selanjutnya, dianalisis sampel yang telah diambil menggunakan spektrometer UV vis. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai absorbansi masing-masing, lakukan perhitungan yield. Seperti itu. Nah, untuk penutup, di sini kesimpulannya sendiri, antosianin yang paling utama bertanggung jawab terhadap warna yang ada di bunga telang itu sendiri. Untuk ekstrak air bunga telang memiliki kandungan total antosianin per helai bunga kering itu sekitar 2,22 kali 10 pangkat 3 mg atau 0,294 mmol per miligram bunga. Proses pembuatan zat pewarna antosianin dapat menggunakan beberapa metode. Salah satunya yaitu metode maestrasi. Kemudian didapatkan di sini menggunakan pelarut aquades dan asam tartarat didapat yield sebesar 0,82 mg per mili, sedangkan ekstraksi menggunakan pelarut aquades saja didapatkan yield sebesar 10,42 mg per liter. Untuk sumber, saya ambil dari Muhammad Rizky Fanani tahun 2020 tentang ekstraksi antosianin dari bunga telang atau Clitoria ternatea dengan metode maestrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.